Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok L yang beranggotakan Yurika Faras, Mufid Zahra, Naura Zalfa Zahira, Farah Wiritanaya, dan Nur Latifah akan menjelaskan mengenai hujan asam, dimulai dari definisi, penyebab, proses, dampak, pencegahan, pengendalian, dan kesimpulan. Jadi, hujan asam itu apa sih? Hujan asam adalah jenis hujan yang memiliki pH lebih rendah dari normalnya. Biasanya itu di bawah 5,6. Hal ini disebabkan oleh adanya gas-gas pencemar di atmosfer seperti sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx yang bereaksi dengan air dan oksigen untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Contohnya itu berasal dari asap kendaraan, pabrik, dan pembakaran bahan bakar seperti batu bara dan bensin. Nah, gas-gas ini naik ke udara lalu ketemu sama uap air dan berubah jadi asam. Waktu hujan turun, airnya bakal bersifat asam. Hal ini tuh bisa membuat tanah jadi rusak, air tercemar, pohon-pohon bisa mati, bangunan bisa cepat rusak, dan bisa ganggu pernapasan manusia. Selanjutnya, faktor penyebab hujan asam. Yang pertama, emisi gas sulfur dioksida atau SO2 yang bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi, terutama dari pembangkit listrik, industri, dan kendaraan bermotor. Prosesnya, SO2 bereaksi dengan uap air di atmosfer membentuk asam sulfat H2SO4. Selanjutnya, ada emisi gas nitrogen oksida atau NOx yang bersumber dari kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan proses industri. Prosesnya, NO dan NO2 bereaksi dengan air membentuk asam nitrat atau HNO3. Yang ketiga ada aktivitas vulkanik. Vulkanik aktif melepaskan SO2 dalam jumlah besar ke atmosfer yang dapat membentuk hujan asam secara alami. Yang keempat ada pembakaran biomasa. Kebakaran hutan atau pembakaran sampah menghasilkan NOx dan partikel lain yang berkontribusi pada hujan asam. Yang kelima, polusi udara, perkotaan, dan industri. Akumulasi berbagai zat kimia di atmosfer perkotaan termasuk SO2 dan NOx memperparah pembentukan hujan asam. Selanjutnya, proses hujan asam. Proses terjadinya hujan asam dimulai dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam oleh kendaraan bermotor, pabrik, industri, dan pembangkit listrik maupun faktor lain yang sudah saya jelaskan tadi. Pembakaran ini menghasilkan gas-gas polutan utama yaitu sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx. Gas sulfur dioksida SO2 yang dilepaskan ke atmosfer akan bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur trioksida atau SO3. Selanjutnya, SO3 bereaksi dengan air di udara membentuk asam sulfat H2SO4. Sementara itu, nitrogen oksida atau NOx juga mengalami reaksi kimia di atmosfer menjadi nitrogen dioksida atau NO2 yang kemudian bereaksi dengan air membentuk asam nitrat HNO3 dan asam nitrit HNO2. Asam sulfat dari asam nitrat ini larut dalam tetesan air hujan di atmosfer, sehingga ketika hujan turun, air hujan tersebut memiliki sifat asam dengan pH lebih rendah dari hujan normal. pH hujan asam sekitar 4,2 sampai 4,4, sedangkan hujan biasa sekitar 5,6. Kemudian, hujan asam itu bisa berdampak kepada lingkungan maupun manusia. Lingkungan itu bisa merusak tanah, merusak tumbuhan, dan pencemaran air. Kemudian, dampak pada manusia itu dapat mengganggu kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Nah, kemudian pencegahan hujan asam itu bisa dilakukan dengan cara mengurangi emisi gas polutan dengan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, kemudian memasang alat penyaring pada cerobong industri, dan menggunakan kendaraan hemat energi. Nah, yang kedua itu pengawasan dan regulasi. Pemerintah itu perlu membuat dan menegakkan undang-undang tentang emisi gas buangan industri dan kendaraan. Yang ketiga itu reboisasi dan pelestarian hutan. Menanam pohon untuk menyerap karbon dioksida dan memperbaiki kualitas udara. Kemudian yang keempat itu pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak hujan asam terhadap lingkungan dan kesehatan. Dan yang kelima itu penggunaan teknologi ramah lingkungan. Ini untuk mendorong industri untuk memakai teknologi bersih dalam proses produksi. Pengendalian hujan asam. Ada apa aja sih? Nah, 1. Teknologi pengurangan emisi. Nah, ada memasang scrubber untuk menangkap SO2 di industri. Nah, ada lagi menggunakan katalis converter pada kendaraan untuk mengurangi NOx. Nah, yang kedua,
pengawasan dan regulasi. Nah, pemerintah ini perlu membuat dan menegakkan undang-undang tentang emisi. Nah, tentang emisi apa? Tentang emisi gas buangan industri dan kendaraan. Nah, inspeksi rutin pada pabrik dan kendaraan itu untuk memastikan standar emisi dipatuhi gitu. Jadi emisi itu harus dipatuhi ya. Nah, terus yang ketiga tuh ada reboisasi dan pelestarian hutan. Nah, menanam pohon untuk menyerap karbon dioksida dan memperbaiki kualitas udara. Dan ada juga melindungi hutan. Kita harus lindungi hutan kita dari penebangan liar yang bisa memperburuk polusi udara. Nah, yang keempat nih, yang terakhir ya, ada aksi masyarakat mengurangi konsumsi energi dan memilih transportasi ramah lingkungan. Yang terakhir, kesimpulan. Hujan asam yang terjadi akibat emisi polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang membentuk asam sulfat dan nitrat di atmosfer memiliki dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan infrastruktur seperti kerusakan tanah, tumbuhan, perairan, gangguan pernapasan, dan korosi bangunan. Oleh karena itu, pencegahan teknologi pengendalian emisi, regulasi ketat, dan aksi individu seperti hemat energi dan penggunaan transportasi ramah lingkungan sangat penting untuk mengurangi polusi dan melindungi bumi dari efek buruk hujan asam.